Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Asmawati SAGMPDI, dan tak lupa pula teman-teman kami yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudulkan tentang permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya sendiri yang bernama Rosa Maulidiana sebagai moderator, dan anggota kami yaitu Muhammad Misbahul Fajri dan Resti Oktaviana. Baiklah, di dalam makalah kami yang berjudulkan tentang permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia akan membahas tentang isu-isu utama dalam pendidikan nasional, yang mana isinya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, dampak globalisasi. Kedua, pelaksanaan wajib belajar. Ketiga, desentralisasi pendidikan. Dan yang keempat, kurikulum sekolah. Baiklah, materi kami akan disampaikan oleh anggota kami, yaitu Muhammad Misbahul Fajri dan Resti Oktaviana. Kepadanya kami persilakan. Baik, yang pertama kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang dampak globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tak bisa kita hindari. Menurut Bagawati tahun 2004, menghadapi globalisasi ini tergantung pada bagaimana seseorang memaknainya. Globalisasi membawa dampak terhadap dunia pendidikan, terutama sebagai suatu wahana untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi itu. Pendidikan menyiapkan peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan, seperti kompetensi keagamaan, akademik, ekonomik, dan sosial. Slide yang kedua. Baik, yang kedua yaitu pelaksanaan wajib belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara adalah pendidikan dasar selama 9 tahun yang mencakup sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah selama 3 tahun. Dalam menjalankan ketentuan undang-undang ini, pemerintah melaksanakan suatu program, yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, atau bisa disebut juga Wajardikda 9 tahun, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1994. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Resti Oktaviana. Yang ketiga ada desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pada sektor pendidikan yang merupakan konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberi dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Struktur pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 dan 2 adalah pemerintah pusat dan daerah otonom. Daerah otonom terdiri atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pendidikan termasuk bidang kewenangan yang diberikan kepada daerah, kabupaten, atau kota. Menurut pasal 3 dan 4 PP Nomor 25 Tahun 2000, kecuali penyelenggaraan sekolah luar biasa,
dan penataran guru. Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, kabupaten, atau kota. Tugas pemerintah menurut pasal 2 ayat 3 butir 11 PP nomor 25 tahun 2000 lebih banyak pada penyusunan perencanaan nasional dan pengendaliannya, penetapan berbagai standar dan persyaratan, serta penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif per tahun. Yang keempat ada kurikulum sekolah. Secara konseptual, sebenarnya pengembangan kurikulum bisa menggunakan pendekatan sentralistik atau desentralistik. Kedua pendekatan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan pendekatan sentralistik adalah mudahnya dicapai konsensus, sangat baik dalam memelihara budaya nasional, sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar, dan mudah dalam mengadakan inovasi. Adapun di antara kekurangannya adalah kurang mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal atau daerah. Adapun pendekatan desentralistik mempunyai kelebihan dalam hal beradaptasi dengan keutuhan dan situasi sosial dan budaya lokal, namun memiliki kelemahan terutama kesulitan untuk mencapai konsensus dari berbagai keragaman kebutuhan daerah. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fajri dan Saudari Resti yang telah memaparkan materi makalah. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari hasil makalah kami. Kesimpulannya yaitu, dalam implementasinya, pendidikan nasional dikembangkan dengan berpijak pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, Pancasila merupakan landasan utama yang berakar dari dua pandangan, yakni pandangan tentang manusia Indonesia dan pandangan tentang pendidikan itu sendiri. Secara sosiologis, pendidikan merupakan pranata sosial yang penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang demokratis. Secara yuridis, sistem pendidikan nasional memiliki legitimasi dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi dari makalah kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada teman-teman semuanya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.